Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya nggak menyebut negaranya, sensitif. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun negara mereka berkembang terus. Bukan berkembang terus, tapi menjadi negara berkembang terus. Menjadi negara berkembang terus. Saya ikuti ini ada apa? Ada problem apa di sini? Problemnya mengartikan keterbukaan itu membuka seluas-luasnya untuk investor. Ini benar, ini betul. Tapi hati-hati. Beda yang saya lihat di Taiwan dan Korea. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali, kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Begitu juga minyak, CPO. Begitu kita stop, ya karena saya harus stop. Banyak pertanyaan dari luar, dari IMF, dari Bank Dunia. Kenapa stop? Ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan. Enggak bisa. Saya berikan ke kamu, kemudian kita kelabakan enggak punya minyak. Enggak bisa dong, enggak bisa saya. Pasti saya stop. Banyak yang menyampaikan itu keliru, ya terserah, enggak apa-apa. Pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat saya utamakan. Dan ternyata sampai sekarang stabilitas harga minyak goreng kan juga bisa kita lakukan tanpa harus cap. Bisa. Saya cek kemarin di 2 pasar, baru sehari 2 hari kemarin, masih di 14.000 dan sebagian di bawah 14.000. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Ekonominya tumbuh, tapi hanya menjadi cabang. Dan negara-negara itu saya lihat juga tidak membuat produk-produk yang negara lain bergantung. Sehingga ini tidak masuk ke global supply chains. Saya berikan contoh saja, Taiwan. Kenapa sih Taiwan begitu bisa meloncat? Hanya satu contoh aja. Mereka membuat chip. Fokus, strategik, dan kompetitif. Hanya di situ. Dan semua tergantung pada produk ini. Hanya satu produk. Belum produk-produk yang lain. Kemudian Korea juga sama. Saya lihat, kenapa nih ini melejit ini kenapa? Saya lihat terus, yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital. Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia. Butuh dia. Saya sering tanya, kenapa sih Korea melakukan itu? Saya tanya langsung ke presidennya saat itu.
Kenapa? Seperti negara-negara lain senangnya mengikuti jejaknya Barat. Nah, kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan. Tidak bisa. Apalagi berangkatnya aja paling belakang, ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini, mereka nggak mau itu. Selalu kalau pas ngomong-ngomong berdua, selalu hal seperti itu saya tanyakan. Kenapa? Dan nggak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Oleh sebab itu, kita desain. Ini hanya satu yang saya sampaikan, tapi nanti industri kesehatan juga, industri-industri yang bidang yang lain juga. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri, banding urusan nikel. Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya, ekosistem besar yang kita impikan ini enggak akan muncul. Seperti chip, seperti komponen digital tadi. Ekosistem besar. Karena sekali lagi, nikel itu kita reserve kita nomor 1. Timah nomor 2. Boksit nomor 6. Tembaga nomor 7 dunia. Punya semuanya. Membangun ekosistem EV baterai, itu kita hanya kurang litium. Enggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister Albanese. Australia punya litium. Kita boleh beli dong dari Australia. Terbuka silahkan. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu. Sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi. Grafit juga sama, sintetisnya bisa kita produksi sendiri sekarang. Artinya ini sudah jadi. Yang paling sulit adalah mengintegrasikan, karena ini ada di tempat-tempat yang berbeda. Ada tembaga di Papua, ada tembaga di Sumbawa, ada nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi yang lain, ada boksit di Kalimantan Barat dan di Kepri. Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang.